Kita segera mulai pengawasan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali pengawasan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan untuk talabul ilmi, kamar kajian malam Rabu pasolatan di Masjidul Huda 19 Rondong, hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023. Insya Allah malam ini akan mengambil judulnya Hijrah Sholatku. Ini dikaitkan dengan bulan Muharram dan kegiatan rutin kita pengawasan mengenai pasolatan. Sebagaimana 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin saya izin tidak bisa membersai Bapak Ibu semua, yaitu saya membacakan sholawat ilmu ini dari izajahnya Mbah Khalil Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Tuhan kami Nabi Muhammad SAW, rahmat yang dengannya Engkau jadikan kami menjadi bagian dari ahli ilmu lahir dan batin. Engkau kumpulkan kami dengan hamba-hambamu yang soleh di dunia dan di akhirat, dan limpahkanlah juga untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan limpahkanlah salam atas mereka semua. Hadirin rahimakumullah, kita akan masuk ke pertemuan 152, Hijrah Sholatku. Ini judulnya ada 2 kata ya, hijrah dan sholatku. Pertama mengenai hijrah, kedua sholat. Kata hijrah itu kemarin hari Rabu tanggal 19 Juli itu bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Sudah bertambah, sudah berganti hari, sudah berganti tahun kalender kalau menggunakan kalender Islam, kalender Hijriah. Jadi sekarang sudah 1445 Hijriah, hari Rabu kemarin. Lalu ada kata hijrah ini kaitannya dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW, yaitu berhijrah. Yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah pindahnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah dan diiringi atau diawali oleh para sahabatnya. Ini karena perintah dari Allah untuk berhijrah. Kalau Kanjeng Nabi berhijrahnya itu karena berbentuk sesuatu yang fisik. Maksudnya hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke Madinah jalan kaki, Bu. Saya diceritain bapak mertua saya itu kemarin pulang dari haji, itu bayangkan zaman dulu Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, padahal melewati pasir, gurun pasir. Mungkin yang sudah haji ya Pak Haji Kasilan dan lain-lain itu
Mbah Prapto juga sudah pernah ke sana. Seperti apa panasnya zaman dulu. Nah, sekarang sudah meskipun panas tapi sudah ada AC, sudah ada kipas. Sudah dibantu dengan teknologi. Nah, Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada sahabat yang setia, loyal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq itu yang menemani Kanjeng Nabi hijrah. Kalau Nabi Muhammad itu hijrahnya secara fisik, maka yang dimaksud dengan hijrah solatku di sini bukan fisiknya saja, tetapi apa? Yaitu lebih kepada muatan substansi dari solat, isi dari solat. Pindah dari sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus, yang solatnya sudah bagus menjadi lebih bagus, yang sudah mulai husu ke menjadi husu, yang husu lebih husu lagi. Jadi hijrah solatku itu berarti apa? Lebih cenderung kepada muatan isi dari solatnya, kualitas solatnya, kemudian cara melakukan solat, serta mencapai muqimas sholah, orang yang mendirikan solat. Nah, makanya kita perlu mengaji ini, mengaji pasolatan. Kenapa? Ini adalah upaya kita hijrah. Hijrah kita itu hari demi hari, terus seminggu sekali kita malam Rabu ini ngaji pasolatan. Bapak Ibu mungkin sudah tahu sampai jelek ini, Pak Ut mesti ngomong ini. Karena diulang-ulang itu akan semakin mengena ke hati. Mungkin udah paham, udah tahu, tapi belum dilakoni, maka perlu diulang. Dalam beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kita itu saling menasehati. Jangan bosan untuk memberi nasihat, jangan bosan untuk menerima nasihat, jangan bosan untuk berbagi nasihat. Pokoknya bagi nasihat. Kalau ada orang yang memberi nasihat, terima. Itu orang yang termasuk tidak rugi, seperti dalam surat Al-Asr. Kita ulangi terus, diingatkan terus. Orang yang sedang ngomong tentang sholat saja, ini saya itu belum tentu sholatnya bagus. Belum tentu kualitas sholatnya lebih baik dibandingkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Bisa jadi lebih jelek. Karena mungkin ada unsur riyanya, unsur ujubnya, ada unsur pamer, dan lain-lainnya. Sementara Bapak Ibu mungkin memang tulus sholatnya. Ke masjid dengan sholat zuhur, sholat asar, berjamaah, subuh dingin-dingin berangkat. Bukan semata-mata ingin dipuji, bukan semata-mata ingin dilihat, ingin disanjung, tidak. Tapi memang keinginan hati butuh Allah dengan cara sholat. Datang untuk menjumpai Allah lewat sholat. Karena sholat itu adalah media paling mantap, paling jos untuk komunikasinya hamba dengan Allah. Bagaimana komunikasinya hamba dengan Allah dengan sholat? Nah, Bapak Ibu tanpa sadar, meskipun belum paham, belum tahu atau belum mengerti bacaan sholat, itu sejatinya itu kan sudah melafalkan, mengagungkan Allah, sudah memohon kepada Allah dengan bacaan-bacaan sholat yang Bapak Ibu baca. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada dialognya kita, munajatnya kita kepada Allah. Khusus dalam surat Al-Fatihah itu kan disebutkan dari mulai Bismillah sampai Waladhdallin itu ada jatahnya. Ini jatahnya Allah, ini jatahnya hambaku, kata Allah. Jadi dipuji sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada jatahnya untuk Allah, ada jatahnya untuk manusia, untuk hamba. Jadi bagaimana ini hijrahnya sholat kita itu berarti semakin hari semakin baik kualitas sholatnya. Bukan menambah-nambah jumlah rakaat loh ya. Saya hijrah sholatnya bertambah kualitasnya, kuantitasnya. Maksudnya gimana? Subuh sekarang saya nggak 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Wah jangan ya. Kenapa 4 rakaat? Wah 2 rakaat itu kurang marem. Pengen jos jadi 4 rakaat. Nggak bisa. Kecuali sikap bayan ya.
Si Kabayan pernah aja dulu ceritain juga. Kabayan, kenapa kamu sholat isanya 8 rakaat? Salah, 6 rakaat. Enggak apa-apa, 6 rakaat. Karena 4 rakaat itu untuk isya, 2 rakaat untuk subuh. Jadi dia bisa bangun siang. Alasannya apa? Karena sudah dirapel dengan isya. Nah itu si Kabayan cerita ya. Cerita ya, namanya juga cerita ya. Seperti dulu juga pernah saya ceritakan bagaimana seorang santri ketika berwudu di belakang itu sudah ditunggu oleh santri yang lain. Santri ini wudu 1 kali, yang di belakang sudah mau gantian. Bayangan yang di belakang itu dia si santri yang pertama itu berdoa. Ternyata enggak, wudu lagi. Setelah wudu lagi selesai berdoa. Begitu selesai ditanya sama yang santri belakangnya, "Dek, kenapa wudunya 2 kali?" Apa coba jawabannya? Masih ingat? Buat serep. Loh, kenapa buat serep? Lah kan seandainya saya batal, saya masih punya 1 wudu. Jadi nyetok wudunya. Wudunya 2 kali. Kenapa? Kalau saya batal setelah sholat, misalnya batal, mohon maaf, buang angin, saya masih punya 1 stok wudu. Nah, itu nggak bisa begitu ya. Begitupun. Nah, ya sholat pun jangan, saya sholatnya isyanya mau 8 rakaat. Lah kenapa? Besok nggak usah sholat isya karena sudah sekarang. Ya nggak bisa ya. Yang dimaksud dengan kualitas sholat di sini bukan dari kuantitasnya bertambah, dari yang sudah ditentukan. Hadirin rahimakumullah, hijrah itu tidak sekedar berubah dari misalnya busananya atau berpakaiannya ketika mau sholat. Bukan sekedar berbusana atau pakaiannya. Maksudnya bisa jadi dia awalnya itu pakai kaos. Ada orang yang senang pakai kaos. Kan bapak-bapak yang terutama ya bisa melihat ada jamaah kita itu, ini bapak ini memang spesialis pakai kaos. Ya yang bawa anak itu, yang mohon maaf di BMW ya. BCL sana ya. Bukan. Nah, itu karena memang stylenya begitu ya, nyaman. Ketika saya ngisi di sana, saya sempat obrol-obrolan, kenapa saya lebih nyaman begini? Oh ya sudah. Ya memang nyamannya begitu. Tetapi dia juga sadar tidak dengan banyak tulisan di kaosnya. Misalnya di kaosnya misalkan aku mantan narapidana misalnya. Enggak, tapi ya polos ya, satu misalnya motif garis. Kalau memang dia stylenya senangnya pakai kaos ya nggak apa-apa ya. Ini mohon maaf Mas Fauji ya, bukan lagi nyindir ini. Ya memang begitu nggak apa-apa. Bertahap. Awalnya pakai kaos, sekarang pakai hem misalnya. Yang baju pendek, lengan pendek, kemudian lengan panjang. Berikutnya pakai baju koko misalnya. Ya itu bagus. Ada peningkatan dari segi kualitas berpakaiannya. Itu bagus. Tetapi bukan itu saja yang menjadi masukan kan nggak masalah, G. Iya. G. Kemarin kan pakai sekarang berapa pakai baju. Aku tuh bilang ya itu dong, aku bilang itu. Mereka pakai kaos tuh. Iya. Waktu itu pakai baju. Itu dong bilang. Ya. Memang kadang orang itu nyaman dengan kenyamanan sendiri. Padahal nyaman kita itu ada ukuran dari orang lain. Saya nyaman pakai baju gini, tapi dilihat misalnya orang lain, oh istri saya misalnya, ya nggak usah pakai baju itu misalnya, ya nggak Bun, ganti misalnya. Karena apa? Ini Medan apa? Tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda itu antara yang formal dengan yang biasa itu dibedakan. Karena itu bentuk hormat kita ya. Masa orang mau mantenan pakai kaos kan nggak etis ya. Iya. Padahal ya karena beda kenyamanan. Tetapi usahakan dengan berhijrahnya kita untuk sholat, busana pun berubah. Ada yang misalnya bajunya itu sampai 2 atau 3 hari 4 hari nggak diganti-ganti bisa jadi. Atau sarungnya sampai bau hapek kalau bahasa Sundanya itu ya, bau banget itu ya. Nggak mau diganti, kenapa? Itu sarung favorit.
sarung favorit, baju favorit juga, baju andalan, kalau memang sudah layak diganti, apalagi dia memproduksi keringat yang banyak, bau, ya segera diganti ya. Karena diantaranya baju bersih itu adalah syarat sahnya sholat. Samping itu kan nggak sendirian, terutama mati kan sebelahnya pun. Yang, ya betul. Makanya tadi ukurannya bukan sendiri. Oke. Yang perlu kan Bapak Ibu coba bagaimana kalau misalkan sholat kemudian ada di sampingnya kok nggak nyaman, itu kan nggak nyaman juga. Nah itu juga ilmu dari Allah, peringatan. Itu kamu kan nggak nyaman mencium bau aroma gini, maka apa? Kamu pun demikian, jangan sampai orang yang di sampingmu, yang dekatmu itu kebauan. Itu masalah busana. Jadi bukan hanya masalah busana berubah saja, itu memang bagus, tetapi akan lebih baik lagi jika mensyiarkan nilai-nilai sosial dari sholat itu sendiri. Berbusana bagus, berbusana meningkat kualitasnya. Awalnya nggak pakai petisan, sekarang pakai pecis, itu bagus. Tapi ada nilai-nilai sosial yang perlu diajarkan, yaitu apa? Tentang etika, tentang menghormati orang lain. Bukan sekedar sholat urusan dia dengan Allah, bukan. Tetapi ada orang lain, apalagi kalau sholat berjamaah di tempat umum, di masjid misalnya, atau di musola, di tempat wisata, atau di kantoran. Artinya apa? Nilai-nilai sosial pun perlu ditonjolkan di samping nilai-nilai ritual atau yang ibadah mahdohnya untuk terkait dengan sholat. Ya, jadi jangan eman-eman kalau punya uang untuk beli perlengkapan sholat. Kalau beli misalnya jaket atau beli apa yang busana yang itu dipakainya aja setahun sekali barangkali ya, pas kondangan atau mantenan atau pas acara-acara tertentu, rela mengeluarkan uang banyak, tabungan aja nggak apa-apa deh demi beli sepatu ini atau demi baju ini, demi slayer misalnya. Tapi buat pakaian ke masjid sholat, pelitnya minta ampun. Jangan ya. Nah, sekarang itu termasuk yang hijrah itu begitu. Jadi tidak langsung secara fisik, tapi yang nilai-nilai sosial dari sholat pun ditunjukkan. Ya, saya mau ingat ini. Ini saya dapat WA tadi dari Pak Sudir yang biasanya di sini atau sana ya, Pak Sudir izin karena jatah kontrol ya. Pak Haris ya, Pak Sudir ini jatah kontrol, mungkin sakit. Pak Sudir Bapak Ibu tahu kan ya? Yang tetangganya Pak Haris ya, BMW sana. Mumpung ingat ini. Jadi saya tidak tahu sakitnya apa, tapi tadi izin karena menunggu giliran kontrol. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hijrahnya ini sholat terkait dengan bulan Muharram? Ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ya. Jadi ada orang segolongan yang meyakini ada amalan khusus sholat ketika tanggal atau malam 10 Muharram. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau nggak tahu ya alhamdulillah, nggak usah ceritain. Kalau ada yang tahu mau saya sampaikan nih, atau saya jelaskan. Jadi begini, ada orang yang berpendapat ada amalan sholat khusus ketika malam 10 Asyura, 10 Muharram atau pas hari Asyuranya. Tetapi yang lebih banyak mengamalkan itu, bukan lebih banyak, ada orang yang banyak mengamalkan, yaitu sholat zuhur sampai asar sebanyak 40 rakaat. 40 rakaat Bapak Ibu. Masing-masing setelah Al-Fatihah ya ayat kursi. Terus saya lupa itu sampai berapa itu. Jadi ayat kursi nanti falak binas seperti biasa. Jadi 2 rakaat. Pokoknya menghabiskan waktu antara zuhur sampai asar. Itu ada hadisnya, ada. Tetapi ternyata itu adalah hadis palsu. Jadi ada orang kalau dulu itu kan saking fanatiknya, ngefansnya sama beragama, dia itu apa? Bikin gawe-gawe amalan. Di antaranya apa? 10 Muharram, pada 10 Muharram
zuhur sampai asar itu sholat sebanyak 40, bukan 60 ya, 40 rakaat. Di antaranya setelah Al-Fatihah membaca ayat kursi dan seterusnya, saya nggak hafal. Lalu adapun bagaimana dengan sholat tasbih pada malam Asyura? Silahkan kalau mau mengerjakan ya silahkan. Tetapi Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan langsung itu ketika malam Asyura. Kalau mau sholat, kalau saya menyarankan kalau terkait dengan sholat di bulan Muharram ini, amalan yang patut ditingkatkan di bulan Muharram itu terkait sholat adalah sholat malam. Kenapa? Seutama-utamanya sholat setelah maktubah, sholat wajib, yaitu sholat malam. Jadi bagaimana? Utamakan aja sholat malam. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. 2 rakaat tapi kualitas seperti 11 rakaat boleh. Mau 8 rakaat, 22 atau 44 silahkan. Pakai witir silahkan. Saya mah ngantuk. Ya 2 rakaat. Tapi menghabiskan malam terutama di bulan Muharram ini dengan sholat malam itu lebih baik dibandingkan melakukan seperti tadi sholat yang tidak ada dasarnya. Kalau di bulan Muharram itu kan yang lebih identiknya, yang lebih orang mengenal itu adalah puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Jatuh pada hari apa Bu tahun ini kira-kira? Jumat atau Kamis atau Sabtu? Ya kita hitung. Ini uniknya kalau di Indonesia masalah Muharram itu nggak ada yang berselisih. Tapi begitu Idul Fitri, Idul Adha, wah sudah rame. Kenapa? Katanya karena ketika sidang biaya untuk sidang isbat itu sekitar 2 miliar minimal. Jadi kan eman-eman itu kalau nggak dimanfaatkan. Mau pakai acara ilmiah atau apa, pokoknya itu uang keluar, lumayan kan? Duduk manis, dengerin orang sambil ngantuk-ngantuk buka WA, dapat duit ya. Tapi mau 1 Muharram nggak ada yang diselisihkan. Kenapa? Nggak ada dananya, ya. Nggak ada yang mau ngalirkan dana. Jadi kalau ada yang teriak-teriak penting itu sidang isbat, iya penting bagi dia karena pejabat ya, dapat duit. Nah kita yang dibawa kan bingung ini ikut yang ini apa yang itu. Ya, jadi yang 10 Muharram hari Rabu ya tanggal 19 kan? 19 Juli maksudnya, 19 Juli, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Selasa nih, 26 Rebo, 27 Kamis, 28 Jumat. Berarti Bapak Ibu kalau mau puasa silahkan dia puasa Asyuranya di hari Jumat tanggal 10 Muharram atau 28 Juli. Bagaimana kalau hanya 28 hari Jumatnya aja pas puasanya? Tidak apa-apa. Karena ini jatuhnya dengan 10 Muharram. Tapi kalau hari-hari biasa dianjurkan, kecuali yang puasa puasa Daud ya. Jangan sendirian puasa Jumat tok. Kemisnya enggak, Sabtunya enggak. Dianjurkan nempel. Jadi sebelumnya itu Kemisnya puasa, Jumatnya puasa. Kalau yang puasa Daud, misalnya Kemisnya enggak, berarti kan Jumatnya puasa, Sabtunya enggak, itu enggak apa-apa. Dan hati-hati juga kalau bikin nazar, misalnya saya mau puasa, jatuhnya pas hari Jumat misalnya. Ya dipikir-pikir ya, kalau nazar misalkan saya mau puasa, kalau anak saya lulus, saya mau puasa 1 hari, 1 harinya pas hari Jumat. Karena itu wajib ya sudah dilakukan. Nah bagusnya yang bukan selain hari Jumat. Jadi hadirin rahimakumullah, di bulan Muharram ini puasa yang sangat dianjurkan, puasa sunnah di bulan Muharram, terutama puasa Asyura. Meskipun semuanya ya, karena kata Nabi itu puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Syahrullah, yaitu puasanya di bulan Muharram. Ya, silahkan besok mau puasa hari Kamis boleh, terus hari Jumatnya tanggal 10-nya boleh ya. Itu dianjurkan untuk puasa Asyura. Puasa Asyura itu apa kata Nabi? Dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu.
Ya silahkan nanti kalau bapak-bapak mau niat puasa dari sekarang, bapak ibunya, suami istri, anaknya diingatkan nanti kita puasa ya hari Jumat. Puasa apa? Puasa Asyura. Apa itu? 10 Muharram. Bapak ibu nggak usah ribet masalah di sana itu ada peristiwa apa. Mending fokusnya ke amalan sunnahnya yaitu puasa Asyura-nya. Perkara di sana itu ada peristiwa misalnya Nabi Musa diselamatkan, Nabi Adam dan lain, itu nggak usah terlalu dipikirkan, lebih fokusnya ke puasanya. Kemudian sholatnya yaitu sholat malamnya, sholat lail, karena seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadirin rahimakumullah, ini berikutnya saya membacakan hadis. Ini untuk mengingat oleh-olehnya malam hijrah sholatku. Yaitu apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hijat lahud dunya. Barang siapa yang pada waktu subuh di antara kalian itu merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi, tersedia makanan pokok. Apa kata Nabi? Faka'annama hijat lahud dunya, maka orang itu seolah-olah sudah terkumpul atau mengumpulkan dunia. Dunia itu sudah dipegang sama orang yang pada pagi hari dia merasa nyaman, di rumahnya itu nyaman, aman. Kemudian sehat badannya, kemudian ada kecukupan untuk bahan makan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah terpenuhi belum ini? Kalau pagi-pagi merasa aman, betul? Aman, alhamdulillah, satu terpenuhi. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat, afiat itu sehat, badannya ya, meskipun agak asam urat sedikit atau batuk-batuk ya wajar ya. Ya alhamdulillah. Lalu yang ketiga, indahu qutu yaumi, tersedia atau nyanding makanan pokok, makanan ada beras gitu, ada alhamdulillah. Kalau sudah 3 unsur ini terpenuhi, kata Nabi, faka'annama hijat lahud dunya, seolah-olah dunia itu sudah dipegang sama orang itu. Ya enggak? Merasa aman, saya aman kalau subuh-subuh, enggak ada yang mengganggu pokoknya. Tetapi apa? Perut keroncongan. Berarti dia belum terpenuhi 3 syarat ini. Dunia akan menjadi apa? Belum dipegang sama dia. Dia merasa aman pada waktu pagi hari di rumahnya, kemudian banyak makanan, tapi nggak sehat. Berarti apa? Dia belum menerima kepemilikan dunia. Makanya kalau sekarang Bapak Ibu ini sudah ada 3 unsur ini dimiliki, alhamdulillah. Ini saya juga baru dengar Mbah Haji Prapto itu kemarin di rumah sakit ya Mbah. Biasanya saya kalau pulang dari subuhan ke sana itu gitu kan ya. Pantesan saya nggak nyadar apa karena saya terlalu siang itu keluar dari masjidnya sehingga Mbah Prapto sudah masuk. Ternyata Mbah Praptonya yang pagi 2 pagi ini di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sudah sehat gitu Mbah. Iya itu luar biasanya Mbah Prapto tuh kalau pagi-pagi suka senam ya di depannya baso itu ya. Jadi 3 ini silahkan Bapak Ibu kuasai supaya merasa nyaman, aman di rumah. Kemudian sehatkan badannya, lalu cukupkan makanan pokoknya. Jadi jangan sampai bangun tidur pusing, wah ini mau makan apa, karena nggak ada stok. Nah, perlunya untuk ikhtiar. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana upaya kita untuk hijrah, terutama hijrah sholatku, ini yang sedikit-sedikit. Yang pertama yaitu sebisa mungkin kita ngajak keluarganya untuk sholat berjamaah. Ajak keluarganya untuk sholat berjamaah. Jadi tidak melulu bapak ibu sendiri ke masjid atau sholat sendirian, tapi anak istrinya atau suaminya nggak diajak. Masalah dia ikut mau atau enggak itu bukan urusan bapak ibu. Itu mah sudah hak prerogatifnya Allah, namanya hidayah. Ibu rajin ke masjid, bapak rajin ke masjid,
Tapi si ibu ngajak suaminya, wah minta ampun nggak mau, mugen pokoknya, wegah kalau bahasa kasarnya ya. Begitupun suami ngajak istrinya, nggak mau, banyak alasannya. Itu nggak apa-apa, yang penting kita ngajak. Kita sudah dapat amalan pahala karena mengajak kebaikan untuk sholat, lalu sabar ketika bapak atau ibunya atau suami atau istrinya tidak mau ikut, nggak apa-apa. Tapi sudah dapat pahala, ajak-ajak. Baik sholat berjamaah di rumah maupun di masjid. Jadi tingkatkan kualitasnya untuk sholat berjamaah. Lalu yang kedua, sebisa mungkin mengintensifkan, memaksimalkan untuk sholat sunnah yang 3. Yaitu apa? Sholat malam, sholat qobliyah subuh, dan sholat duha. Nah, itu diulang-ulang terus. Kalau tidak bisa sholat malam, usahakan sholat qobliyah subuh. Kalau nggak bisa sholat malam, nggak bisa sholat qobliyah subuh, maka apa? Sholat duha. Kalau 3 ini nggak bisa, cari sholat sunnah yang lainnya. Jangan ngenteni sholat jenazah ya, karena kan cuma aja mendoakan orang lain meninggal. Wah saya nggak sholat malam, nggak sholat qobliyah subuh, nggak sholat duha, qobliyah ba'diyah ora iso. Ya Allah mudah-mudahan ada yang mati, saya mau sholat sunnah jenazah. Jangan ya. Malah dia yang sendiri mati ya. Jadi bahaya sekalinya di imam, tapi yang imamnya malah di belakangnya ya. Paham? Sekalinya jadi imam, tapi malah ya jadi imam sholatnya malah di belakangnya. Maksudnya apa? Kan di sini ya. Ini jenazah, imamnya di sini kan? Umum kan imam di sini, makmum di sini. Nah, jadi jangan ini ya. Pokoknya prioritaskan yang sholat 3 ini, sholat malam, sholat qobliyah subuh, dan sholat duha. Dimaksimalkan sebisa mungkin. Lalu yang ketiga, lebih bersemangat lagi belajar memahami arti makna bacaan sholat, meskipun sedikit demi sedikit. Modul yang saya buat itu yang kuning dibaca-baca nggak apa-apa. Oh hari Minggu ini Allahu Akbar artinya ini, Allahumma ba'id baini oh ini, Allahu Akbar kabiro artinya ini. Terus subhanallah itu 2 ada artinya seminggu nggak apa-apa. Misalnya butuh sampai 3 bulan 6 bulan sampai paham sampai hafal nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu akan mendapatkan pahala karena belajarnya ya, nggak langsung blek bisa. Lalu yang keempat, sebisa mungkin memberi atau membuat ruang tempat khusus untuk sholat di rumah. Itu untuk apa? Untuk sholat sunnah. Ada ruang khusus. Ya jangan dicampur-campur ya. Khusus tempat ruangan setidaknya seukuran sajadah ini khusus untuk sholat. Jadi ada dibuat spesial. Jangan dicampur-campur. Misalnya ada mainan di situ ya, kelambi kotor ning kono, jangan. Tapi itu khusus untuk sholat kita di rumah disediain. Ada nggak Bapak Ibu di rumah tempat sholat? Ada ya. Meskipun bagaimana sebisa mungkin ya bedain dengan yang lain karena itu adalah tempat ibadah. Nah, terus yang cara mengajak untuk sholat berjamaah, nah ini mumpung ada istrinya Pak Ud ya. Jadi bagaimana? Sudah saya sampaikan pernah. Salah satu tandanya suami atau istri sayang, istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri adalah dia mau membangunkan untuk sholat subuh. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Bapak dulu ya, kalau Bapak tunjukkan cinta sayangnya ke istri itu apa? Bangunkan istri untuk sholat subuh. Begitupun istri kalau sayang pada suaminya, yaitu apa? Bangunkan suaminya untuk sholat subuh. Ayo rebutan. Siapa duluan yang bangun, segera bangunkan. Bangunkan, jangan bangun terus bangun terus tidur lagi ya, jangan. Bangun terus sholat subuh ya. Kau bilang syukur-syukur di masjid. Tapi setidaknya sudah bangun ya, membangunkan. Itu adalah tanda sayang suami atau istri kepada suami dan istrinya. Kenapa? Diawali pagi sudah ngajak ibadah, sholat. Jadi pagi hari itu apalagi sholat subuh,
berjamaah suami istri, sudah. Kata Nabi kan yang sholat subuhnya berjamaah itu akan fi zimmatih, dalam jaminannya Allah. Di suami istri ini akan dijamin rezekinya, kehidupannya, kesehatannya oleh Allah. Dan tanda sayang itu bukan dengan pagi-pagi dikasih roti, pagi-pagi dikasih makanan, kasih kopi, bukan saya itu saja. Itu mah kalau sudah agak siangan. Tapi pagi-pagi itu adalah apa? Dibangunkan istrinya. Kenapa? Suaminya juga dibangunkan, istrinya dibangunkan. Kan ada hadisnya, ada dalilnya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena kalau ada orang waktunya sholat kok nggak mau sholat, nggak mau dibangunkan, itu sama aja dengan menjadikan suami atau istrinya bahan bakar neraka. Nauzubillahi min zalik. Sudah pede banget, saya akan ke masjid, tapi istrinya nggak diajak, nggak dibangunin. Begitupun istri, istrinya ke masjid, suaminya dibiarkan saja. Ingat ya tadi, perkara nanti suami atau istri, ibu, bapak dibangunkan kok nggak mau bangun, itu sudah bukan tanggung jawab jenengan. Coba haknya Allah, prerogatifnya Allah. Orang itu dibangunkan mau pakai air aja ada yang nggak mau bangun. Kalau gempa mungkin baru dia bangun ya. Kemarin ada gempa ya, malam apa tuh? Malam Senin apa malam apa itu? Yang ada pas malam 7:30 ya gempa, itu baru bisa jadi bangun. Ada juga orang yang nggak mau bangun meskipun ada gempa. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi dalam kesempatan ini hijrah sholatku yaitu apa? Ada perubahan, peningkatan kualitas sholat kita. Karena ini sholat urusannya dengan Allah, amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Maka apa? Perbaiki sholat kita, tingkatkan kualitas sholat kita. Ada 3 menit. Mas Widi sudah datang, berarti sudah mau mendekati Isya. Silakan bertanya. Kalau tidak cukup, gimana Pak? Pertanyaan saya itu, teman saya itu gimana ya? Sholat puasa Ramadan itu kan wajib aturan. Itu kemarin kan ada sama saya. Padahal dia itu soalnya kadang-kadang tinggi, soalnya di sini yang mau dimakan. Tahun depan aja dia mau pakai haji. Itu masalah dia itu kalau bulan puasa itu nggak puasa, bilangnya nggak kuat. Itu gimana itu? Bilangnya sampai tersapoin. Saya itu belum pernah dengar kalau orang mati itu gara-gara puasa. Sapoin itu, tapi dia kayaknya alasannya dia nggak kuat. Itu dia maunya apa? Aja hijrah itu. Itu gimana itu? Mau caranya mau menyaksikan 3 itu? Aku sampai padahal tempat saya itu sampai gimana itu? Padahal mulai dulu pernah puasa itu. Gimana nanti misalnya nanti kasih masukan nanti dia saya ke tempat aku nanti kita sampaikan. Ya, tadi saya sampaikan kita itu tugasnya adalah mengajak, mengingatkan, menyeru kepada kebaikan atau kepada Allah. Perkara dia mau atau tidak mau itu bukan urusan kita. Tetapi kita maksimal, jangan baru 1 kali udah kapok. Enggak, terus saja. Tadi misalnya sampai enggak mau, lebih baik membayar fidyah atau kifarat ya untuk tidak puasanya daripada puasanya. Yaitu karena mungkin belum tahu keistimewaan dari puasa, terutama di puasa Ramadan. Jadi caranya ada 2. Yang pertama diingatkan atau dinasihati, yang kedua didoakan. Kalau dinasihati itu dengan cara lisan, berarti dia punya kemauan. Kan kata Nabi, apabila kamu melihat kemungkaran itu maka fayughayyir biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati, apabila kamu nggak sanggup maka apa? Di antaranya dengan apa? Terakhir itu dengan doa. Lisan kemudian doa. Tapi yang doa itu adalah selama-lamanya iman. Nggak apa-apa diingatkan,
diingatkan kok, tapi mental terus. Apa? Langkah berikutnya yang kedua yaitu doakan. Ya Allah, mohon Engkau bukakan hidayah untuk dia. Kalau dulu pernah saya sampaikan begini, kalau ada orang yang bermaksiat, kemudian jangan sampai mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dia celaka, matinya konyol. Enggak. Tapi bagaimana? Ini kisah di pesantren, kiai. Jadi ada kiai ini dicurhati sama santrinya. Pak Yai, ini si fulan itu, santri itu kok nakalnya minta ampun, suka gosop dan lain-lain, pokoknya maksiat jelek banget. Doain tuh Pak Kiai itu, anak itu celaka atau gimana? Kata Pak Kiai gini, ya saya doakan mudah-mudahan dia kelak di akhirat bahagia. Loh, kok malah di akhirat Pak Kiai? Lah iya, kalau di akhirat bahagia berarti kan selama di dunia itu ada upaya, ada dari Allah hidayah, kemudian orang si santri itu jadi baik. Jadi nggak mendoakan mudah-mudahan dia itu jadi celaka dan lain, enggak. Maka yang ini pun apalagi sudah tadi disampaikan mau naik haji, mudah-mudahan ada hidayah kita selepas dari Mekah sana, ibadah sholatnya jos, puasanya jos, malah bisa lebih baik dari kita. Kita doakan saja ya Pak Badawi ya, teman atau saudara jenengan. Upaya yang kedua adalah kita mendoakan. Doakan yang bagus karena doa itu akan kembali kepada kita sendiri. Doa yang baik kembali kepada kita. Pun nggih, saya kira cukup. Nah, pas tuh. Kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.